Halo Sobat Komando, ketemu lagi dengan channel satu ini yang pastinya akan membuat kalian penasaran dengan info-info seputar dunia militer. Tapi bagi kalian yang belum subscribe channel keren ini, klik subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan perkembangan terbaru dari Info Komando Channel. Bicara soal pasukan elit, pernahkah Sobat Komando mendengar tentang pasukan elit atau Paskas milik TNI AU? Pasukan ini terkenal dengan warna baret jingganya yang menyala. Menurut sejarah, warna jingga mengingatkan mereka pada historis di mana 13 prajurit TNI AU melakukan penerjunan pertama di daerah Sambi, Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Mentari pagi di ufuk timur yang berwarna jingga kala itu seolah menyambut para prajurit pemberani tersebut keluar dari pesawat Dakota RI-002 untuk memulai baktinya kepada bangsa dan negara. Nuansa jingga tersebutlah yang menginspirasi menjadi warna baret prajurit Paskas. Nah, kembali ke pokok bahasan ya guys. Paskas TNI AU merupakan pasukan tempur yang memiliki kemampuan infanteri dengan format organisasi tempur yang khas bagi kebutuhan matra udara. Paskas menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem senjata matra udara yang dimiliki TNI AU. Untuk sejarah Paskas sendiri, di saat TNI AU masih bernama Badan Keamanan Rakyat Udara, demi menjamin kelancaran operasi penerbangan militer maka dibentuk organisasi darat sebagai unsur bantuan dan pelayanan. Saat itu, AURI menilai perlu adanya organisasi pasukan pertahanan yang mempunyai tugas pengamanan terhadap seluruh vitalitas dan instalasi pangkalan serta pertahanan terhadap serangan lawan. Kemudian dibentuklah apa yang dikenal pada masa itu sebagai Pasukan Pertahanan Pangkalan atau PPP. Kondisi pada waktu itu menyebabkan pasukan pertahanan pangkalan bersifat lokal dan berkedudukan di beberapa pangkalan udara. Pangkalan udara tersebut diantaranya Bugis Malang, Mospati Madiun, Wojo Agung Surabaya, Panasan Solo, Maguwo Surabaya, Ciberem Tasikmalaya, Kalijati Subang, Pamengpek Garut, Andir dan Margahayu Bandung, Cililitan dan Kemayoran Jakarta, dan pangkalan-pangkalan udara di luar Pulau Jawa seperti Talang Betutu Palembang dan Tabing Padang. Dilansir dari paskas.mil.id, sejarah Paskas berawal dari permintaan Insinyur Pangeran Muhammad Nur yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Kalimantan untuk menerjunkan pasukan guna membentuk dan menyusun gerilyawan membantu perjuangan rakyat Kalimantan. Tak hanya itu saja, para prajurit Angkatan Udara ini diharapkan mampu membuka stasiun radio induk untuk memungkinkan hubungan antara Yogyakarta dan Kalimantan dan mengusahakan serta menyempurnakan daerah penerjunan atau dropping zone untuk penerjunan selanjutnya. Permintaan Gubernur Kalimantan pun disambut baik oleh Marsikal Suryadi Suryadharma yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara saat itu. Para prajurit yang terpilih lantas dididik secara kilat dan hanya mendapatkan pelajaran teori, serta hanya melakukan latihan di darat atau ground training. Tepat pada tanggal 17 Oktober 1947 dini hari, operasi lintas udara pertama dalam sejarah bangsa Indonesia pun digelar. Dengan menggunakan pesawat C-47 Dakota, tim Satgas tersebut diterbangkan dari Pangkalan Udara Maguwo, Yogyakarta menuju Kota Waringin, Kalimantan. Bersama Kapten Pilot Bob Freeburg dan Kopilot Makmur Suhodo, Mayor Celik Riwut yang bertindak sebagai penunjuk daerah penerjunan, didampingi Jam Master Amir Hamzah, membawa 14 prajurit AURI membelah rimba Kalimantan. Namun pada pelaksanaannya, hanya 13 prajurit saja yang berhasil terjun dan satu di antaranya batal karena takut. Tapi sayang sekali, pendaratan terjun payung ini harus meleset dari perkiraan akibat cuaca buruk dan kontur medan Kalimantan yang berhutan lebat. Alih-alih mendarat di Sepan Biha, Kalimantan, pendaratan pasukan terjun payung ini malah meleset hingga daerah Sambi, Kota Waringin, Kalimantan. Nggak hanya itu aja loh guys, mereka landing terpencet hingga harus bergerilya selama beberapa hari agar bisa berkumpul kembali. Tanggal 23 November 1947, pasukan ini disergap tentara Belanda akibat pengkhianatan seorang kepala desa setempat. Dalam penyergapan ini 3 anggota Satgas gugur dan sisanya berhasil lolos. Namun selang beberapa bulan, para prajurit yang kabur itu pun berhasil ditangkap oleh Belanda. Menariknya, Bob Freeburg, sang pilot yang merupakan warga negara Amerika Serikat ini, akhirnya masuk dengan julukan One Man Air Force. Dalam tahap awal perkembangannya, pasukan ini lebih mendekati satuan atau batalion infanteri lintas udara pada umumnya. Kemudian seiring dengan reorganisasi Mutakhir TNI atau ABRI tahun 1984 hingga 1985, organisasi Korps Pasukan TNI AU dimantapkan dalam bentuk organisasi dan formatnya.
Tanggal penerjunan ini dijadikan sebagai hari jadi Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang nantinya berubah menjadi Paskas TNI AU. Keputusan ini dibuat berdasarkan keputusan Men Pangau nomor 54 tahun 1967 tanggal 12 Oktober 1967. Tugas Paskas hampir sama dengan Satuan Raider milik TNI AD, sebagai pasukan infanteri lintas udara yang mempertahankan dan mengamankan alat utama dan sistem persenjataan TNI AU. Paskas juga mempunyai tugas dalam operasi pembentukan dan pengendalian pangkalan udara depan. Pasukan Barjingga ini juga bertugas mendirikan dan memasang fasilitas penerbangan, serta menghidupkan fasilitas yang ada di daerah pertempuran. Mereka juga dilatih untuk mampu mempertahankan pangkalan depan yang digunakan sebagai tumpuan udara. Pada September 1999, TNI AU membentuk Satuan Wing Paskas. Untuk wilayah barat, Wing 1 Paskas di Jakarta membawahi 3 skuadron dan 4 flight Paskas BS. Wilayah timur, Wing 2 Paskas di Malang membawahi 3 skuadron dan 2 flight Paskas BS. Sedangkan wilayah 3 Diklat Paskas di Bandung membawahi 3 satuan pendidikan. Moto yang digunakan adalah Karmanye Vidakaraste Mafalesu Kadet Jana, yang bermakna menunaikan tugas tanpa menghitung untung dan rugi. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Dan nantikan terus update-update terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Bye!